Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Bunda Risa Sofiani, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahasa AUD dan teman-teman yang berbahagia. Kami kelompok 8 yaitu saya sendiri Eliza Nurmaidah NIM 2420070 dan Nurul Mufidah NIM 2420003 akan membahas materi yaitu perkembangan bahasa pada anak usia taman kanak-kanak. Berikut materinya. Gambaran kurikulum taman kanak-kanak berpusat pada anak dengan mempertimbangkan potensi, bakat, minat, perkembangan, dan kebutuhan anak, termasuk kebutuhan khusus. Kurikulum menempatkan anak sebagai pusat tujuan. Kurikulum yang disusun memenuhi kebutuhan, pertumbuhan, dan perkembangan anak sesuai dengan tingkat usia, selaras dengan potensi minat dan karakteristik, termasuk kebutuhan khusus anak secara individu. Kurikulum juga bersifat inklusif dengan mengakomodir kebutuhan dan perbedaan anak baik dari aspek jenis kelamin, sosial, budaya, agama, fisik, maupun psikis sehingga semua anak terfasilitasi sesuai dengan potensi masing-masing tanpa adanya diskriminasi aspek apapun. Kurikulum dikembangkan secara kontekstual. Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan karakter daerah, kondisi satuan PAUD, dan kebutuhan anak. Mencakup semua dimensi, kompetensi, dan program pengembangan kurikulum PAUD untuk mengembangkan kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mencakup semua program pengembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Program pengembangan sebagai dasar pembentukan kepribadian anak. Kurikulum dirancang untuk membangun sikap spiritual dan sosial. Sikap spiritual dan sosial yang dimaksud adalah perilaku yang mencerminkan sikap beragama hidup, sehat, rasa ingin tahu, sikap estetis, bersikap kreatif, percaya diri, sabar, mandiri, peduli, menghargai, dan toleran maupun kerja sama maupun menyesuaikan diri, jujur, bertanggung jawab, rendah hati, dan santun dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan orang dewasa lainnya di lingkungan rumah, tempat bermain, dan satuan PAUD. Memperhatikan tingkat perkembangan anak, kurikulum disusun dengan memperhatikan kesinambungan secara vertikal atau antara tujuan pendidikan nasional, tujuan lembaga, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan kesinambungan horizontal. Mempertimbangkan cara anak belajar, kurikulum mengakomodasi pelaksanaan pembelajaran yang memungkinkan anak membentuk pengalaman belajar dengan cara belajar anak. Anak belajar mulai dari dirinya sendiri, kemudian keluar dirinya, dari konkret ke abstrak, dari sederhana ke kompleks, mudah ke sulit, yang dilakukan dengan cara melakukannya sendiri atau hands-on experience. Holistik integratif. Kurikulum mengembangkan semua aspek perkembangan secara seimbang melalui layanan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuh, kesejahteraan, ataupun layanan perlindungan anak. Layanan pedagogis berfokus pada stimulasi perkembangan anak, terutama pada stimulasi perkembangan mental, intelektual, dan sosial emosional. Belajar melalui bermain.
Proses membangun pengalaman bersifat aktif. Anak terlibat langsung dalam kegiatan bermain yang menyenangkan. Selama bermain, anak menggunakan ide-ide baru mereka, belajar mengambil keputusan, dan memecahkan masalah sederhana. Memberikan pengalaman belajar, penyusunan kurikulum, memberikan pengalaman belajar anak tentang berbagai konsep keilmuan, teknologi, dan seni secara dinamis melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan tahap perkembangan anak, nilai moral, karakter yang ingin dibangun, dan budaya Indonesia. Memperhatikan dan melestarikan karakteristik sosial budaya. Kurikulum mempertimbangkan lingkungan fisik, budaya ke dalam proses pembelajaran untuk membangun kesesuaian antara pengalaman yang sudah dimiliki anak dengan pengalaman baru untuk membentuk konsep baru tentang lingkungan dan norma-norma komunitas di dalamnya. Lingkungan sosial dan budaya berperan tidak sebagai objek dalam kurikulum, melainkan sebagai sumber pembelajaran bagi anak usia dini. Pengenalan sosial budaya sejak usia dini dalam rangka memupuk rasa nasionalis dan cinta budaya. Interaksi guru dengan anak TK. Salah satu faktor keberhasilan dalam mendidik anak usia dini adalah bagaimana seorang guru mampu berinteraksi yang baik dengan anak didiknya. Berinteraksi dengan anak usia dini tentu berbeda dengan remaja dan dewasa. Cara berpikir anak usia dini masih sederhana, konkret atau nyata, penuh hayal, kreatif, ekspresif, aktif, dan selalu berkembang. Oleh karena itu, seorang guru yang baik harus menyesuaikan cara berkomunikasi dengan anak didiknya, sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan mudah. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anak usia dini merasa nyaman saat berkomunikasi dengan guru, yaitu jadilah pendengar yang baik. Dengarkanlah apa yang diceritakan oleh anak didik. Biasanya, mereka akan senang untuk menceritakan pengalaman barunya. Tunjukkan ekspresi kalau kita tertarik terhadap cerita mereka. Maka anak akan semakin semangat untuk bercerita. Banyak manfaat bila kita bersedia menjadi pendengar yang baik, yaitu anak membangun kepercayaan diri anak dalam berhubungan sosialnya, merangsang kemampuan berbicara, dan dapat mengurangi emosi anak karena mereka telah mengungkapkan perasaan lewat cerita. Fokus pada anak. Ketika anak sedang bercerita, usahakan agar kita fokus terhadap hal yang mereka ceritakan. Dengarkanlah sungguh-sungguh dengan penuh perasaan. Tatap wajah anak dengan pandangan mata sejajar. Hentikanlah sejenak aktivitas lainnya dan ajaklah anak mendekat. Jika perlu, berilah sedikit tanggapan tentang ceritanya tersebut. Mengulang kembali cerita anak. Bahasa yang disampaikan anak terkadang berbeda dengan bahasa kita. Oleh karena itu, ulangilah lagi apa yang sudah diceritakan oleh anak sehingga apa yang kita persepsikan sama dengan apa yang dimaksud oleh anak. Bertanya. Seringkali anak bingung dengan perasaannya sendiri. Apa yang membuatnya sedih atau gembira? Bila melihat situasi seperti ini, bantu anak untuk mengungkapkan perasaannya dengan bertanya. Minta mereka untuk bercerita, gali perlahan kejadian apa yang membuat mereka menjadi sedih atau gembira. Namun, yang perlu diperhatikan, bila anak sedang emosi, jangan langsung kita tanya penyebabnya. Tunggulah sampai ia merasa tenang. Kondisi yang belum stabil justru membuat anak akan mudah marah. Kegiatan yang memperluas bahasa di TK. Berikut beberapa kegiatan untuk mengembangkan aspek bahasa anak yang seru dan tidak membosankan. Bermain pentas drama. Salah satu kegiatan yang seru dan menarik untuk dilakukan bersama anak adalah bermain pentas drama. Kegiatan ini bisa melatih anak dalam berbahasa, yakni
Anak bisa berbicara atau mendramakan suatu cerita, diiringi dengan nyanyian dan tarian. Kemampuan anak dalam bahasa bisa semakin meningkat. Bernyanyi bersama anak. Ketika anak bernyanyi, anak akan mengenal suara dan mampu mengucapkan kata. Adanya irama pada lagu membantu anak memahami isi dari lagu. Anak juga akan berusaha untuk memulai mengikuti irama lagu. Biasanya, anak-anak akan bergumam sehingga menciptakan nada dan lagunya sendiri. Secara tidak langsung, anak sudah mulai tertarik dalam belajar bahasa. Kita bisa membantu anak untuk menyanyikan lagu sederhana dan singkat agar kemampuannya berkembang. Membaca dan bercerita. Salah satu kegiatan untuk mengembangkan bahasa anak bisa dilakukan dengan membacakan cerita kepadanya. Jika anak mulai menyukai bacaan, biasanya mereka memilih membacanya sendiri. Kita juga bisa melibatkan anak dalam bercerita. Hal ini membuatnya lebih peka dalam berkomunikasi dan menyampaikan sesuatu. Kita bisa memilih cerita yang disukai oleh anak. Bantulah anak dalam mengekspresikan kata dan bahasa tubuhnya. Dengan begitu, anak pun bisa percaya diri dan mau menunjukkan kemampuan dalam berbahasa. Mengacak kata. Kegiatan untuk mengembangkan bahasa anak bisa dilakukan melalui permainan mengacak kata. Kita bisa mengacak satu kata yang sederhana untuk dirangkai anak. Contohnya, kata buku akhiranku dibuat menjadi kuda, akhiranda dibuat menjadi dasi, dan lain sebagainya. Permainan ini bisa membantu anak mendapatkan lebih banyak kosakata. Mencari awalan kata. Permainan yang selanjutnya adalah mencari awalan kata dan mengucapkannya menjadi satu kata. Contohnya, suruh anak untuk mencari kata dengan awalan huruf K. Bisa kursi, kodok, kapal, kertas, dan lain sebagainya. Cara agar anak merasa lebih tertarik, kita juga bisa membuatnya lebih menarik dengan cara menyuruh anak mencari benda di sekitarnya dengan awalan yang sudah ditentukan. Selain melatih bahasa, permainan ini juga mengasah otak anak untuk berpikir dan mencari tahu jawabannya. Sekian penjelasan video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.